teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruul Mulisan dengan NIM 232303101028. Saya dari kelompok 3 dengan Afis Limpa dan dengan nama tokoh Virginia Henderson serta nama KPPK Mazaki Andi Susilo. Di sini kami akan memaparkan presentasi tentang pengenalan alat kesehatan. Simak terus videonya dan happy watching. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Glenda Pina Berlianisa dengan NIM 232303101063 selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada pagi hari ini. Selanjutnya akan dilaksanakan presentasi dari kelompok 3 dengan nama Afis Limpa, dengan nama tokoh Virginia Henderson, dengan nama KPP Kak Mazaki Adi Susilo, dengan presentasi yang berjudul pengenalan alat kesehatan. Kepada saudari pemateri, saudari Alika, dipersilakan. Saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan waktu dan tempatnya. Oke, yang pertama, apa sih tujuan mempelajari alat-alat kesehatan? Tentunya agar kita dapat mengetahui macam-macam alat kesehatan, agar dapat membedakan juga pembeda dari macam-macam alat kesehatan tersebut. Yang ketiga juga agar dapat mengetahui alat-alat kesehatan sesuai dengan fungsi dan kegunaannya. Nah, alat kesehatan yang pertama yaitu ada pulse oximeter. Nah, alat kesehatan yang kecil ini dinamakan pulse oximeter atau juga finger pulse oximeter. Alat ini berfungsi untuk mengatur kadar oksigen dalam darah atau dalam dunia kesehatan dikenal dengan istilah saturasi oksigen. Pulse oximeter dikenakan pada jari pasien dengan dijepitkan pada jari pasien pada saat digunakan untuk memeriksa dan memantau kondisi pasien. Nah, pulse oximeter ini dilengkapi dengan layar untuk menampilkan pengukuran dalam bentuk persentase. Next, kemudian materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh pramateri kedua yaitu Mbak Nanda. Terima kasih Mbak untuk Mbak Alika pemateri yang sama. Selanjutnya alat kesehatan fetal Doppler. Fetal Doppler merupakan satu alat kesehatan yang berfungsi untuk mendeteksi dan menghitung detak jantung janin di dalam kandungan. Alat ini juga digunakan oleh bidan atau dokter untuk melakukan pemantauan terhadap kondisi kesehatan janin dalam kandungan dari hari ke hari hingga masa kelahirannya juga. Fetal Doppler bekerja dengan memanfaatkan gelombang suara ultra sehingga tidak berbahaya meskipun berkali-kali digunakan. Nah, yang selanjutnya yaitu Electrosurgical Unit atau ESU. Mari kita bahasan tentang alat kesehatan dan fungsinya dengan mengetahui alat ini. Nama lain untuk alat kesehatan yang satu ini diantaranya electrocauter atau electrosurgery. Adalah sebuah alat medis yang dilengkapi dengan alat pemotong elektronik dengan tenaga listrik. ESU atau Electrosurgical Unit berfungsi untuk pembedahan pada jaringan kulit pada saat operasi. Keunggulan menggunakan alat ini adalah dapat mengurangi keluarnya darah yang dapat mengganggu jalannya proses operasi. Nah, selanjutnya materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Dinda. Baik, terima kasih kepada materi kedua yaitu Mbak Nanda. Oke, saya akan melanjutkan presentasi kali ini. Kita next. Untuk alat kesehatan yang selanjutnya yaitu nebulizer atau alat uap. Bagi Anda yang memiliki penyakit asma, biasanya sangat mengenal alat ini. Nebulizer sebenarnya bukan alat bantu pernafasan, namun alat ini berfungsi untuk mengubah obat cair menjadi uap sehingga langsung dapat dihirup oleh penderita gangguan pernafasan, langsung menuju saluran pernafasan yang terganggu. Alat ini berperan dalam mempercepat proses penyembuhan gangguan pernafasan. Oke Kak, next. Yang selanjutnya yaitu alat
denyut jantung atau defibrilator. Sekarang, kita kembali pada alat kesehatan dari jenis elektromedik. Defibrilator atau sering juga disebut dengan alat denyut jantung merupakan alat kesehatan yang berfungsi untuk mengembalikan irama jantung yang tidak normal karena gangguan pada jantung. Orang yang tenggelam, shock karena kecelakaan, dan karena serangan jantung biasanya mengalami gangguan semacam ini. Kondisi yang umum perlu ditolong dengan menggunakan alat ini adalah fibrilasi ventrikel. Defibrilator bekerja dengan memberikan stimulus energi listrik dengan jumlah tertentu yang akan mengejutkan jantung sehingga jantung berhenti sesaat, kemudian mulai detaknya dengan normal. Oke, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Vera. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih kepada Mbak Dinda selaku pemateri ketiga. Di sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri pertama, yaitu tentang alat-alat kesehatan. Ada mesin anestesi atau anestesia mesin yang merupakan alat yang cukup berat dan sangat vital sekali fungsinya. Alat ini berperan penting saat proses operasi berlangsung. Mesin anestesi berfungsi untuk mengatur pemberian zat atau obat penghilang kesadaran pada saat proses pembedahan akan dilakukan. Alat ini terkadang digabungkan dengan beberapa alat medis lain seperti alat ventilator. Alat ini merupakan salah satu alat kesehatan yang memiliki harga yang mahal dibanding dengan unit lainnya. Yang selanjutnya ada ultrasonografi atau biasa disebut USG. Alat ini berfungsi untuk melewatkan alat canggih yang satu ini. Alat USG berfungsi untuk pencitraan organ dalam tubuh manusia dan hewan. Sebagian orang mengenal alat ini hanya berfungsi untuk melihat janin dalam rahim. Padahal alat ini juga berfungsi untuk pemeriksaan organ seperti jantung, hati, ginjal, lambung, usus, dan lain sebagainya. Alat ini bekerja dengan memanfaatkan gelombang suara ultrasonik untuk menembus ke dalam jaringan tubuh manusia dan kemudian dipantulkan kembali. Pantulan inilah yang menghasilkan sebuah citra tekstur jaringan. Baik, pemateri yang selanjutnya Kak Alia. Mbak Vera selaku pemateri keempat. Berikutnya ada suction apparatus atau biasa disebut sebagai penyedot darah. Suction apparatus terkadang dinamakan dengan suction pump, ada juga yang menamakan dengan alat penyedot dahak. Intinya, suction pump adalah suatu alat kesehatan yang berfungsi untuk mengeluarkan cairan yang tidak berguna di dalam tubuh pasien. Contohnya seperti lendir, dahak, cairan lain, darah yang keluar saat operasi, dan lain sebagainya. Alat ini bekerja dengan sistem pompa listrik, namun ada juga yang bekerja dengan sistem manual. Selanjutnya ada bedside atau lemari kecil pasien. Lemari pasien atau bedside merupakan alat kesehatan non medis yang termasuk dalam kategori hospital furniture. Bentuknya berupa almari dengan ukuran yang cukup kecil. Bila kita perhatikan, almari ini biasanya berada di sebelah ranjang pasien, di mana tempat pasien dirawat. Masing-masing pasien satu bedside. Almari ini berfungsi untuk menyimpan perlengkapan pasien seperti pakaian, peralatan mandi, makanan, dan juga obat-obatan. Materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang inkubator bayi. Jadi selain inkubator bayi, alat ini juga berfungsi untuk menangani bayi yang baru lahir. Alat ini sering disebut dengan infant warmer yang berarti alat penghangat bayi. Alat ini memang berfungsi untuk menghangatkan bayi yang baru lahir, khususnya bayi dengan gangguan kesehatan tertentu di mana mereka belum bisa menyesuaikan suhu tubuhnya dengan suhu lingkungan sehingga terus merasa kedinginan. Gangguan ini sering disebut dengan hipotermia. Untuk itulah infant warmer ini dibutuhkan seperti itu. Terima kasih
kepada pemateri yang sangat luar biasa dari kelompok 3, kelompok Virginia Henderson. Terima kasih sudah memberikan materi-materi tentang pengenalan alat kesehatan. Sesi untuk pemaparan materi sudah selesai. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kepada yang ingin bertanya silakan menyebutkan nama dan NIM serta asal kelompoknya. Terima kasih. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmal Parmahendra dengan NIM 2323031101. Di sini saya akan bertanya, cara untuk memeriksa gejala-gejala vital itu menggunakan alat apa saja? Sekian dari pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya, Kak Hikmal. Pertanyaan yang sangat luar biasa. Kepada pemateri kelompok 3, apakah mau langsung dijawab? Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Hikmal. Apa aja sih alat-alat yang dibutuhkan ketika perawat melakukan tindakan pengukuran tanda-tanda vital? Jadi yang pertama, apa saja yang diukur ketika perawat melakukan tindakan tanda-tanda vital, meliputi tensi, lalu respiratori atau pengukuran pernafasan, nadi, dan yang terakhir suhu, seperti itu. Karena yang ditanyakan oleh Kak Iqbal ini alatnya, jadi ketika kita tensi menggunakan sphygmomanometer atau tensi dan berbasis stetoskop, kita menggunakan termometer. Lalu untuk nadi dan pengukuran respiratori kita menggunakan untuk meraba nadi brachialis, dihitung 1 menit menggunakan jam tangan analog, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Masyelia dari kelompok 3 dengan NIM 232303111126. Di sini saya akan menyampaikan presentasi dari kelompok 3, yakni tentang alat kesehatan. Alat kesehatan didefinisikan sebagai instrumen, aparatus, mesin, dan atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan, dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, atau memulihkan kesehatan pada manusia, dan atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh. Sekian kesimpulan dari kelompok saya. Apabila ada kurangnya, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum. Baik, itu tadi presentasi yang sangat luar biasa dari kelompok kami. Saya Desilva Sadila dari kelompok 3, nama Anfis Limfa, nama tokoh Virginia Henderson dengan KPP Kak Mazaki Adi Susilo. Mengucapkan terima kasih sudah menonton video presentasi kami. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.